Apple melakukannya kembali, mengejutkan saya dan banyak orang dengan solusi kreatifnya yang tidak terduga. Selama lebih dari 5 tahun terakhir, semua produsen smartphone berupaya untuk mengakali kamera depan agar tidak mengganggu layar sentuh. Nggak ada yang berhasil, karena memang teknologi yang bisa meletakkan kamera di balik layar belum ada. Maka torehan atau notch kamera depan di layar sentuh ini jadi masalah semua produsen. Lalu Apple dengan gaya khasnya mengambil pendekatan yang berbeda. Apple berpikir secara lateral atau menyamping. Alih-alih berupaya menghilangkan torehan kamera di depan itu, Apple justru menyambutnya. Apple mengubah sebuah masalah menjadi fitur unggulan yang disebut dengan Dynamic Island. Dalam hitungan hari, fitur itu langsung dicontek oleh banyak pengembang software Android. Nah, dalam video ini, saya mengajak Anda belajar dari Apple tentang creative problem solving menggunakan pendekatan lateral thinking. Saya akan berikan berbagai contoh aplikasinya di beragam situasi. Tidak selalu ya berpikir lurus itu akan membawa Anda ke jalan yang benar. Saatnya berpikir menyamping. Adanya kamera depan dengan beragam sensor membuat smartphone tidak bisa memiliki full screen display. Torehan atau notch di bagian atas layar sentuh ini jadi masalah semua produsen smartphone. Ada banyak upaya untuk menyembunyikan kamera depan, seperti model kamera sirip hiu dari Oppo, atau kamera berputar, dan juga ada kamera pop-up yang diperkenalkan oleh berbagai produsen HP. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang bertahan. Akhirnya, hampir semua produsen smartphone memilih untuk membuat torehan atau notch kamera di layar sentuh itu yang sekecil mungkin. Apple juga melakukan yang sama. Bahkan, torehan kamera depan plus sensor iPhone cenderung lebih besar dari pesaingnya. Hal itu membuat Apple mendapat reaksi negatif dari banyak pihak. 5 tahun sejak iPhone X dengan notch besar itu diluncurkan, muncul gosip bahwa tahun ini Apple akan meluncurkan iPhone 14 dengan torehan atau notch yang sangat kecil, hanya sebesar lensa kamera dan sensor depan. Mirip seperti HP-HP premium Android yang ada saat ini. Tapi Apple adalah Apple. Ia tidak mau jadi pengekor. Apple punya solusi yang lebih kreatif. Melalui iPhone 14 Pro, Apple memperkenalkan Dynamic Island, sebuah fitur unik yang memanfaatkan software untuk membuat torehan kamera di layar menjadi ruang yang berguna. Dengan Dynamic Island, Apple mengubah masalah menjadi fitur. Saat ini, teknologi yang bisa menyembunyikan kamera dan sensor di balik layar depan HP memang belum tersedia. Maka, torehan atau notch tidak bisa dihindari. Jadi, mengapa tidak memanfaatkannya aja? Begitulah cara berpikir Apple. Maka, alih-alih berupaya membuat torehan kamera di depan sekecil mungkin, Dynamic Island memadukan perangkat lunak dan perangkat keras dengan ciamik untuk memaksimalkan ruang torehan di layar iPhone. Dalam hal perangkat keras, Apple dengan cerdik menyembunyikan celah di sekitar kamera depan dan sensor itu dengan piksel hitam. Dalam hal software, Apple merancang Dynamic Island untuk mampu berubah bentuk untuk mengakomodasi keperluan informasi yang ditampilkan. Dengan begitu, torehan kamera kini menjadi bagian dari ponsel yang lebih fungsional dibandingkan hanya menjadi desain statis atau bahkan penghalang seperti sebelumnya. Dynamic Island berfungsi seperti widget interaktif yang menampilkan beragam informasi seperti musik yang sedang diputar, panggilan telepon yang sedang berjalan, juga posisi kendaraan saat menggunakan layanan ride sharing, dan masih banyak lagi. Anda juga dapat berinteraksi dengannya. Dengan satu ketukan, Dynamic Island akan membesar. Kemudian Anda dapat mengubah track musik, menambah pengatur waktu, atau menghentikan rekaman suara, dan lain sebagainya. Beberapa orang mungkin melihat Dynamic Island sebagai gimmick, cara cerdik Apple dalam memasarkan produknya. Tapi sebenarnya enggak. Dengan iPhone 14 Pro, Apple tidak hanya memamerkan model torehan dinamisnya, Apple meminta para pengembang aplikasi untuk memanfaatkannya sehingga membuat aplikasi mereka di iPhone bisa lebih bersahabat dan interaktif. Dynamic Island bahkan bisa memicu bentuk game baru. Chris Smolka, pengembang di balik aplikasi seperti Waterminder dan Habitminder, membagikan konsep permainan Dynamic Island sederhana yang meniru model Pong. Dalam demonya, permainan Hit the Island menggunakan dayung di bagian bawah untuk mengirim bola ke Dynamic Island, dengan tujuan untuk memukul pulau dan membuatnya bergetar. Beberapa berpendapat bahwa Apple mencuri ide dari LG.
Memang sih, pada tahun 2015, LG memperkenalkan penggunaan secondary display atau layar sekunder di smartphone LG V10. Layar sekunder adalah area di atas layar utama tempat kamera depan dan sensor berada, yang di sampingnya ada tampilan interaktif yang bisa digunakan untuk mengontrol musik dan menampilkan kalender. Namun sayang, pengguna tidak terlalu melihat kegunaan dari fitur itu. Apalagi fitur itu juga tidak dapat dukungan dari para pengembang aplikasi. Karena itulah, maka gagal lepas landas. Dynamic Island di sisi lain mengambil pendekatan yang berbeda. Ia tidak statis, ia berubah mengikuti jenis aktivitas yang dilakukannya. Ia dapat mengambil alih layar Anda secara penuh ketika dibutuhkan, dan dapat mengecil ketika tidak diperlukan. Form follows functions, bentuk mengikuti fungsi. Cantik banget. Jadi, apakah Apple mencontek LG? Saya rasa enggak. Layar sekunder LG itu lebih mirip seperti fitur Touch Bar di MacBook Pro. Beda banget lah dengan Dynamic Island. Nah, hanya dalam hitungan hari, Dynamic Island sudah dikopi oleh para developer untuk digunakan di perangkat HP berbasis Android. Bahkan, Dynamic Island kini sudah tersedia di HP merek Xiaomi. Saya tidak akan heran jika semua HP berbasis layar sentuh akan memiliki fitur Dynamic Island nantinya. Kalau saya jadi Apple, saya akan happy. Karena ketika karyamu dicontek orang, itu merupakan bentuk pujian yang paling tulus. Lagi pula, seperti kata Steve Jobs, inovasi memisahkan sang pemimpin dari pengikutnya. Apa yang Apple lakukan dengan Dynamic Island merupakan contoh kreatif problem solving menggunakan lateral thinking. Sebuah upaya pemecahan masalah dengan cara kreatif yang tidak langsung atau tidak biasa. Lateral thinking atau cara berpikir lateral ini pertama kali diperkenalkan oleh Edward de Bono di tahun 1967. Kata lateral bermakna dari samping atau menyamping. Kebanyakan orang berpikir linear, lurus saja. Kalau ada lubang di dinding ya ditambal. Kalau ada kamera di layar HP yang mengganggu ya pindahkan, sembunyikan atau kecilkan. Nah itu adalah linear thinking. Semua produsen smartphone menggunakan linear thinking untuk menyelesaikan masalah kamera depan. Apple mengambil jalan yang berbeda. Menggunakan pendekatan lateral thinking, Apple menemukan solusi yang kreatif. Alih-alih melihat torehan kamera depan itu sebagai pengganggu yang harus diminimalisir, Apple mencoba melihatnya sebagai potensi pengembangan fitur baru. Jika kita tidak bisa menghilangkannya, kita gunakan saja. Pendekatan lateral thinking mendorong Apple mengajukan pertanyaan. Hal kreatif apa yang bisa kita lakukan dengan torehan kamera itu? Nah, menjawabnya, saya yakin tim di Apple mengeluarkan banyak sekali ide-ide liar. Dynamic Island merupakan hasil akhir dari eksplorasi ide-ide itu. Banyak dari kita yang hidupnya, kerjaannya, karya-karyanya, ya gitu-gitu aja. Karena kita berpikirnya selalu linear. Juga banyak dari kita yang stres karena masalah yang tidak kunjung ada solusinya. Bisa jadi itu karena kita terus terjebak dengan linear thinking. Nah, melalui video ini saya mengajak teman-teman semuanya untuk mencoba berpikir lateral. Mendekati masalah-masalah Anda secara menyamping. Tidak lurus, tidak lempeng-lempeng aja. Siapa tahu Anda akan menemukan solusi kreatif yang tidak terpikirkan siapapun. Tidak semua masalah perlu didekati dengan lateral thinking, tentu saja. Jika masalah Anda itu sudah jelas-jelas ada solusinya, ya berpikir lurus aja, jalankan solusinya. Anda kelebihan berat badan, ya lakukan diet, olahraga, ubah gaya hidup. Itu sudah banyak pilihan solusinya. Sudah proven pula, tinggal jalanin aja, linear aja. Namun, bagaimana jika Anda ada dalam satu situasi di mana tidak ada best practice-nya? Di mana semua alternatif solusi tidak memberikan hasil yang Anda inginkan? Nah, dalam kondisi itu, saatnya mainkan lateral thinking. Kawan saya ingin jadi YouTuber, tapi nggak pede karena berat badannya yang tidak ideal. Gendut. Diet dengan segala cara, belum berhasil juga. Sempat mau nyerah, sampai kemudian salah seorang temannya bilang, "Badan lu kan gendut, cocoknya lu jadi food blogger aja. Kalau YouTube channel lu tentang makanan, orang pasti percaya. Lu kan gendut, pasti doyan makan." Jadinya otentik. Sekarang ini dia adalah salah satu food blogger terkenal di Indonesia. Subscribernya ratusan ribu, lebih dari 500 ribu. Dan tentu saja dapat banyak cuan dari puluhan sponsor. Apa yang sebelumnya dia lihat sebagai kelemahan justru jadi sumber kesuksesannya. Itu solusi yang tidak terduga. Itulah hasil dari lateral thinking. Sekarang saya berikan contoh dari industri ya. Banyak rumah sakit punya masalah dengan layanan scan MRI untuk anak-anak. Bukan karena mesinnya tidak berfungsi dengan baik, melainkan karena bentuk mesinnya yang besar, juga suara yang dikeluarkannya itu menakutkan bagi anak-anak. Akibatnya ketika di-scan, anak-anak nggak bisa diam. Mereka sering bergerak, maka hasil scan-nya pun juga nggak bagus, rusak, jelek.
Nah, pihak rumah sakit meminta General Electric, perusahaan pembuat mesin MRI itu, untuk mencarikan solusinya. Menurut Anda, apa kira-kira yang jadi solusinya? Kalau Anda berpikir linear, maka Anda akan menjawab, ya buatlah mesin MRI yang lebih kecil, yang nggak berisik. Nah, itu jawaban yang obvious, yang udah jelas, linear. Sayangnya, jawaban itu berarti GE harus mengeluarkan dana besar untuk R&D, dengan waktu pengembangan yang juga nggak sebentar. Itu bukan solusi yang terbaik bagi GE. Nah, sekarang, cobalah berpikir lateral. Belajarlah dari Apple dan kawan saya. Apple mengajukan pertanyaan, jika aku tidak bisa menghilangkan torehan kamera di layar, maka hal kreatif apa yang aku bisa lakukan dengannya? Atau pertanyaan kawan saya, jika aku tidak bisa memiliki berat badan ideal, maka channel YouTube apa yang justru paling bagus jika dibawakan oleh orang gendut? Sekarang ajukan pertanyaan, jika kita tidak bisa mengubah bentuk dan suara dari mesin MRI, maka apa yang bisa kita lakukan untuk membuat pengalaman scanning MRI menjadi menyenangkan untuk anak-anak? Jawabannya begini. GE mendesain ulang ruangan dan bentuk mesin MRI menjadi tempat bermain yang imajinatif. Proses scan pun dibuat menjadi permainan yang menyenangkan. Ayo naik ke kapal, tiduran di sini ya, Dek. Kapal kita akan berangkat nih. Ayo sembunyi sini, sembunyi di sini. Jangan bergerak ya. Kamu akan dengar suara berisik nantinya. Itu tandanya kamu harus benar-benar diam. Kalau enggak, monsternya akan menemukan kamu. Hasilnya, proses MRI berjalan dengan lancar. Anak-anak happy, hasil scan-nya bagus. GE tidak perlu keluar uang banyak. Everybody wins. Thanks to lateral thinking. Saya kasih contoh lain. Swedia memiliki masalah dengan tingginya jumlah kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengendara mobil yang suka kebut-kebutan. Maka pemerintah setempat pun meletakkan banyak speed camera. Siapa yang tertangkap kamera sedang ngebut, langsung kena denda. Berhasil nggak? Ternyata enggak. Tetap aja orang masih suka ngebut-ngebutan di sana. Terus gimana dong? Naikkan nilai dendanya atau perbanyak jumlah kameranya? Nah, itu linear thinking. Coba sekarang pakai lateral thinking. Selama ini kalau kita perhatikan ya, kita tuh fokusnya adalah pada memberikan hukuman pada mereka yang melanggar aturan. Bagaimana jika kita balik? Bagaimana jika kita justru memberikan hadiah bagi mereka yang patuh? Pemerintah kota Stockholm kemudian membuat kebijakan. Barang siapa yang tertangkap kamera sedang mengendarai mobil sesuai batas kecepatan, maka akan mendapatkan 1 tiket lotre yang hadiahnya akan diundi setiap bulannya. Hasilnya, rata-rata kecepatan kendaraan yang melintas turun 22%. Hebat ya? Lalu dari mana tuh pemerintah kota mendapatkan uang untuk hadiah lotrenya? Ya dari hasil uang tilang dari mereka yang melanggar. Kreatif banget kan ya? Saya tambahin lagi contohnya. Ada yang paling menyebalkan bagi Anda yang sedang operasi gigi. 1, capek buka mulutnya yang lama itu, ya kan? 2, serem banget nggak sih ngelihat alat-alat, ada bor, ada tang bergantian masuk ke mulut kita. Pokoknya tersiksa banget deh. Terus, apa dong solusinya? Nah, ini adalah salah satu solusi yang kreatif menurut saya. Dokter gigi ini menempelkan gambar besar Where is Wall-E di plafon pas di atas kepala pasien. Nah, ketika operasi mau dimulai, si dokter berkata kepada pasiennya, coba lihat ke atas tuh, sambil menunjuk gambar Where is Wall-E di plafon. Cari di mana Wall-E berada. Kalau Anda dapat menemukan setidaknya 5 posisi keberadaan Wall-E, saya ada hadiah spesial untuk Anda. Hasilnya, sepanjang operasi, pasien sibuk mencari Wall-E, sehingga nggak sadar bahwa giginya lagi dibor, lagi dicabut, gusinya digunting, sampai dijahit kembali. Keren kan ya? Oke, satu lagi. Ini ada hotel yang sering dapat keluhan dari tamunya terkait lift, yang menurut mereka lama sekali nunggunya. Kalau pihak hotel harus mengganti lift itu, biayanya besar sekali. Jadi, apa menurut Anda solusinya? Mereka meletakkan cermin di setiap lokasi lift. Hasilnya, komplain tamu terhadap lift yang lama nunggunya berkurang drastis. Ternyata para tamu nggak tahan kalau nggak ngeliat dirinya di cermin. Mereka kemudian sibuk merapikan bajunya, rambutnya, memastikan mereka tampil yang terbaik. Nggak terasa, tiba-tiba pintu liftnya sudah terbuka. Nah, itulah hebatnya lateral thinking. Jadi mulai sekarang, kalau ketemu masalah yang kelihatannya nggak ada solusinya, atau kalaupun ada solusinya jauh dari ideal, cobalah berpikir secara menyamping. Jangan lurus-lurus aja. Karena solusi kreatif tidak pernah ada di tempat di mana semua orang berpikir dia berada.